Ibu Sugianti Hasanah dari SMP Negeri 1 Majenang. Kami berdua di sini akan melakukan praktek pra-observasi dalam rangka tugas CGP Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Siap ya Bu? Siap, Bu Dia. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Dia. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Dia bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Yanti. Ya nih Bu Yanti, kemarin saya sudah bercerita bahwa saya mempunyai tugas untuk melakukan supervisi di kelasnya Bu Yanti ya. Nah, alhamdulillah Bu Yanti sudah menyetujuinya ya. Nah, untuk hari ini mungkin kita akan berdiskusi tentang kesiapan Bu Yanti ke depannya bagaimana ya, agar supervisi besok itu berjalan dengan lancar. Nah, kalau boleh tahu nih harapan Bu Yanti dari kegiatan diskusi kita hari ini apa yang Bu Yanti? Terima kasih Bu Dia sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk supervisi di kelas saya. Harapan saya ini diskusi kali ini supaya kita mempersiapkan terutama modul ajar atau RPP ya untuk pembelajaran besok. Oke, berarti dari tujuan diskusi kita ini hari ini sama ya Bu Yanti ya. Jadi agar kita itu bisa mempersiapkan supervisi di kelas Bu Yanti itu berjalan dengan lancar. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Yanti, persiapan apa saja yang sudah dilakukan Bu Yanti? Persiapan yang saya lakukan ini membuat strategi berupa saya menyusun modul ajar yang sudah teman-teman CGP imbaskan ke saya ya, modul ajar yang berdiferensiasi dan menerapkan KSE begitu. Oke. Berarti dari strategi yang Ibu lakukan ini sudah bagus ya Bu ya. Jadi sudah menyiapkan modul, sudah menyiapkan strategi. Nah, kira-kira dari strategi ini tujuan pembelajarannya seperti apa Bu Yanti? Ya, jadi kebetulan materi yang besok saya sampaikan itu tentang rantai makanan budaya, dan tujuannya yang pertama itu saya menyediakan video. Jadi nanti siswa-siswa itu melihat video, setelah melihat video dia menggali informasi dari video yang saya tampilkan. Kemudian mereka berdiskusi. Sebelum berdiskusi mereka disuruh ke lingkungan sekolah ya, untuk mencari ekosistem gitu ya, yang nantinya untuk dijadikan bahan diskusi dan menyusun rantai makanan seperti itu. Nah, berarti tujuan Bu Yanti ini dari proses pembelajaran ini si peserta didik itu nanti akan diajak untuk mengamati video, terus juga untuk berkeliling lingkungan, jadi untuk mengenal ekosistem. Nah, setelah itu juga peserta didik akan melakukan diskusi ya. Nah, setelah diskusi ini juga nanti ada presentasi. Nah, mungkin dari tujuan pembelajaran ini area yang akan dikembangkan oleh Bu Yanti itu area apa Bu? Area yang ingin saya kembangkan pada proses pembelajaran besok itu anak-anak bisa membuat rantai makanan seperti itu Bu Dia, karena itu cukup sulit ya. Iya. Rantai makanan kadang tuh anak terbalik-balik gitu. Makanya ini yang menjadi pokok tujuan untuk pembelajaran besok. Ya, jadi Bu Yanti itu ingin mengembangkan fokus anak itu membuat rantai makanan. Nah, yang seperti Bu Yanti ketahui bahwa yang namanya fokus itu ada 3 kategori ya. Jadi kita itu yang pertama menyiapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, terus juga melakukan pembelajaran yang efektif, serta melakukan asesmen dan memberikan umpan balik. Nah, dari ketiga ini mungkin fokus mana nih yang akan Bu Yanti observasi besok? Fokus saya untuk pembelajaran besok itu ke yang kedua Bu Dia, ke proses pembelajarannya, karena tujuan saya ini yang ingin saya capai yaitu tadi supaya anak-anak itu mampu membuat rantai makanan terutama yang ada di lingkungan sekolah. Baik, nih yang akan menjadi fokus berarti kan Bu Yanti itu akan memberikan pembelajaran yang efektif ya. Nah, nanti ketika pembelajaran supaya yang namanya tujuan pembelajarannya tercapai atau berjalan lancar, strategi apa nih yang akan Bu Yanti siapkan? Ya, terutama tadi yang sudah saya sebutkan di awal Bu Dia, dengan menggunakan atau saya memakai modul ajar yang berdiferensi dengan dan menerapkan KSE yang telah Bu Dia ajarkan kepada saya. Tadinya saya belum tahu seperti itu. Nah, jadi Bu Yanti berarti sudah menyiapkan modul yang berdiferensiasi, yang ada KSE-nya juga. Nah,
dari strategi yang Bu Yanti siapkan ini, kira-kira kendala yang akan dihadapi Bu Yanti itu apa? Kalau saya pikir itu ya, untuk pembelajaran besok itu kendala saya sepertinya anak-anak itu akan terbalik gitu untuk menyusun rantai makanannya gitu loh Bu Dia, sepertinya. Jadi menurut Bu Yanti itu mungkin nanti anak-anak susah ya mengurutkan rantai makanan, mungkin dari yang awalnya mana atau yang akhirnya mana. Nah, kalau misalnya kira-kira ada kendala seperti itu, solusi yang mungkin bisa dihasilkan dari Bu Yanti itu seperti apa? Solusi yang bisa untuk menyelesaikan itu kemungkinan nanti kan anak-anak itu selain melihat video seperti itu terus langsung turun ke lapangan atau ke lingkungan sekitar sekolah, itu anak-anak saya menyuruh anak itu membawa HP karena untuk searching atau browsing ya dia, karena kan modul ajar atau buku pendamping siswa itu kurang lengkap, jadinya saya besok meminta anak-anak untuk membawa HP Androidnya seperti itu. Iya, baik. Berarti ini untuk kendala Bu Yanti sudah mempunyai solusinya sendiri ya. Berarti menurut Bu Yanti nih, diskusi kita hari ini sudah tercapai atau belum nih tujuannya Bu Yanti? Alhamdulillah Bu Dia, terima kasih untuk pembelajaran besok. Insya Allah saya sudah siap dengan tadi diskusi dengan Bu Dia gitu. Insya Allah moga-moga berhasil dan anak-anak mencapai tujuan pembelajarannya ya, yaitu mampu membuat rantai makanan. Baik, saya juga terima kasih kepada Bu Yanti sudah mau berdiskusi dengan saya ya. Nah, ini ada lanjutan atau mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali Bu Yanti? Untuk sementara dulu, kemudian nanti berjalannya proses besok kerja dengan anak nanti kita diskusi lagi dia bisa. Kalau misal ada yang belum saya pahami gitu, karena memang ini baru buat saya RPP, maksud saya modul ajar yang diferensiasi, apalagi menerapkan KSE. Ini baru buat saya kemudian. Semoga besok berjalan dengan lancar ya Bu Yanti. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran dan agar berjalan dengan lancar sampai akhir jam pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Perwakilan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Ida sudah menghadiri. Seperti biasa, kegiatan awal pembelajaran setelah berdoa apa? Menyanyikan berbicara. Silakan penyijian hari ini siapa? Kalian. Ya silakan yang lain berdiri. Hiduplah Indonesia ya Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Terima kasih yang sudah menyanyikan lagu Indonesia. Kemudian saya absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Mudah-mudahan Vila kalau sakit cuma disembuhkan ya. Tapi kalau ternyata dia sedang malas, kemudian diberi kesadaran supaya lebih baiklah. Di pertemuan kita hari ini itu akan membahas ini pertemuan kedua ya, tentang ekosistem. Dari ekosistem. Sebelum kita mulai pelajaran, guru ingin tahu perasaan kalian hari ini seperti apa ya? Bu guru ada banyak sekali emoticon. Ya, di sini ada yang smile, ada yang lagi marah. Ini yang sedih, maaf. Ini yang marah. Ini lagi apa? Sendu. Kalau sekarang satu-satu maju, silakan tempelkan di papan perasaan. Mulai dari siapa? Iya. Iya, silakan. Semangat kah? Lagi gembira kah? Selanjutnya langsung adik. Saya akan yang lain, ayo dilanjut langsung. Bulan. Lanjut. Pokoknya ini Bu Guru harus tahu semua perasaan siswa sekarang ya. Kelas 8 ini khususnya. Apakah ada yang sedang sedih atau marah? Ini yang biru nggak kelihatan ya. Ini sedih ya. Yang biru tongkat ke bawah. Ini jujur saja ya, mungkin kalau ada yang sedih silahkan jangan mengikuti ibu yang lainnya pada senang nanti aku sedih-sedihan. Gak apa-apa, kan itu perasaan orang berbeda-beda. Selanjutnya ini sepertinya perasaan bagi
bagiannya itu ya sampai tertutup ya. Ayo sudah semangat tadi. Silakan Putri lanjut. Lanjut. Ini ya. Ayo bisa selesai Bun. Ini sudah lagi sedang. Bertumbuk tidak apa-apa. Lanjut Rehan. Rehan dan Diki boleh menyusul? Silakan. Bina ya? Kakak. Bina. Lanjut Linda. Oke Linda. Bagaimana perasaan hari ini? Tiara silakan masuk. Siap janjian. Dan yang terakhir, silakan Raffi. Raffi bajunya itu yang depan ya. Terima kasih. Ya, ketahuan ya, bisa dilihat. Yang paling banyak ternyata ada 2 perasaan hari ini Bu Tema. Yang pertama bahagia dan yang kedua semangat. Ya, alhamdulillah anak-anakku hari ini tidak ada yang sedih, yakin nih? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Nah, coba kalau kalian semua semangat dan bahagia, kita ikutin dulu yuk. Ada yang sudah tahu tentang latihan fokus Marina menari di atas menara? Ada. Coba sekarang berdiri biar lebih semangat. Kalian lupa. Bagi yang lupa, Marina itu posisinya seperti ini ya. Marina gini kan ceritanya nama saya Marina. Menarinya gimana? Menari di atas menara. Tetapi Bu Guru nanti nyanyinya itu tidak mesti Marina menari di atas menara. Tergantung apa yang saya ucapkan ya. Jadi kita latihan fokus. Coba benar-benar kalian lagi semangat atau nih sesuai dengan papan perasaan ini nih ya. Kita mulai 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara Marina menari, menari Marina di atas menara.
ini kita buat kesepakatan kelas dulu ya, supaya kita satu kesepakatan dari awal pembelajaran sampai akhir. Kira-kira apa ya yang mau kita sepakati hari ini? Oh, berkata jujur. Terus ada lagi apa? Tidak ramai di kelas. Sepakat? Tidak ramai di kelas? Ada lagi? Kita berkesepakatan. Satu lagi deh biar 3. Tidak apa? Rafi? Tidak makan di kelas ya, karena kita lagi belajar. Kalau makan itu waktunya pada saat istirahat. Nah, ketemu 3 kesepakatan. Yang pertama tadi jujur, berkata jujur. Ketika mengerjakan sesuatu, mengerjakan salah juga harus tidak mencontek ke. Yang kedua tadi tidak makan di kelas. Yang ketiga tidak ramai ya, apalagi membahas atau ngobrol di luar IPA karena kita lagi belajar. Oke, kita sudah ketemu kesepakatannya. Nah, sekarang masih ingatkah materi minggu lalu? Pertama apa? Oke, pinter. Biotik dan abiotik. Coba kita lagi. Ya betul ya, kita kemarin adalah materi tentang biotik dan abiotik. Sebelumnya Bu Guru ini tanya, sudahkah kalian sarapan tadi pagi? Belum nih, kenapa nih? Kesiangan kah? Ya, memang gak biasa sarapan. Padahal kalau tidak sarapan, lemes, nanti kamu gak semangat. Terus, yang bagian sarapan nih lauknya apa tadi pagi? Ada yang nasi goreng. Oh, ada yang tempe. Lanjut. Oh, ada yang ayam, berarti sudah pakai ayam ya pagi-pagi ya. Enak sekali Devi. Nah, apa yang kalian rasakan setelah sarapan? Kenyang. Ada lagi? Ngantuk mungkin ya? Ada yang ngantuk nggak? Oh, saya kenyang, ngantuk ya. Itu malah justru yang salah ya. Harusnya kalau sarapan kenyang dan lebih bersemangat. Selanjutnya, setelah tadi ditanya kalian sudah sarapan belum? Lauknya pakai apa? Apa yang kalian rasakan? Berarti yang dapat kita simpulkan apa ya? Dari pertanyaan yang Bu Guru tadi. Kalau yang rasanya apa? Ada yang dapat disimpulkan kalau manusia pasti butuh makan ya. Sedangkan makanan itu tidak serta-merta tiba-tiba muncul di depanmu. Ya apakah ya? Saya ingin makan ayam, tiba-tiba Revi udah muncul aja. Padahal ayam itu harus proses dimasak. Nah, ayam besar itu apakah langsung tiba-tiba muncul besar di dunia ini? Tidak. Ya. Ayam juga makhluk hidup, butuh makan. Ayam kalau makan apa ya? Betul. Bekatul. Ya, bekatul tahu? Beras. Nah, beras itu dari apa? Padi. Dari padi. Nah, itulah yang kita ambil ya dari pertanyaan ibu tadi. Dimana kalau kita makan, itu pasti proses bahan makanannya juga butuh proses dia untuk makan juga, gitu ya. Jadi berturut-turut kita. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, nanti Bu Guru menampilkan video, kalian melihat video, kemudian mampu membedakan rantai makanan dan jari-jari makanan. Seperti yang tadi Bu bilang, proses sarapan itu membutuhkan proses rantai makanan. Terus yang kedua, setelah melakukan pengamatan, kemarin kita sudah ya pertemuan pertama pengamatan di lingkungan sekolah tentang komponen biotik dan abiotik. Dan kalian masih menyimpan ya hasil pengamatannya? Nanti itu kita olah lagi. Kemudian yang ketiga, nah organisme atau komponen yang kemarin kamu dapatkan di lingkungan sekolah hasil diskusi. Nanti kita diskusikan lagi, kita kumpulkan data yang kemarin, terus kita membuat rantai makanan. Itu tujuan kita hari ini. Dan yang terakhir, otomatis kalau sudah diskusi harus mempresentasikan hasil diskusi kelompok supaya guru tahu kalian diskusinya bagaimana tadi hasilnya. Nah, kegiatan belajar ada 4 kegiatan kita hari ini. Yang pertama mengamati video, nanti saya menampilkan sebuah video. Yang kedua
kelompok. Yang ketiga, membuat rantai makanan. Dan yang keempat, presentasi kelompok. Itu ada nilainya. Dan hari ini Bu Yanti mau ambil 3 penilaian. Yang pertama, sikap. Itu saya ambil pada saat kalian diskusi terkait sikap telitinya, kerjasama dengan anggota kelompok lain, dan tanggung jawab. Yang ketiga, membuat rantai makanan. Ya, ini pengetahuannya dan tanggung. Terakhir, tentang keterampilan yang diambil produk hasil diskusi kelompoknya. Karena nanti kalian diskusi pasti menghasilkan produk rantai. Kemudian ayo lakukan bersama-sama. Coba kita tenang ya. Hembuskan nafas sebanyak 3 kali. Hembuskan nafas. Lepas. Hembuskan nafas lagi. Lepas. Sekali lagi. Hembuskan nafas yang dalam. Lepas. Rayhan udah tahan apa tadi? Gak tahan lama-lama. Nah, kalau kamu sudah jalan-jalan ke depan, seenggaknya kita sedikit merelaksasi ya. Jadi ketika kamu berkegiatan di sekolah kan padat. Bu, nanti pelajaran ini, nanti istirahat, belum nanti olahraga. Itu kita membutuhkan relaksasi tubuh. Jadi kamu duduk sebentar, bisa nafas yang dalam, kayak gitu ya. Bisa dilakukan pada setiap saat ketika kamu membutuhkan. Nah, sebelumnya Bu Guru ingin mengecek, sebelum kita membagi kelompok, Bu Guru ingin mengecek daya ingat kalian tentang komponen biotik dan abiotik. Di sini saya menyediakan ada beberapa gulungan kertas, ya. Nanti kalian ambil satu-satu. Kemudian nanti kalau Bu Guru tanya itu komponen apa, kamu harus menjawab dengan jujur, ya. Tidak minta kasih tahu teman, karena Bu Yanti butuh seberapa kalian paham terkait komponen biotik dan abiotik. Sambil dibuka, sambil dipikirkan itu komponen biotik apa abiotik. Sudah terbagian semua ya? Coba dari mulai dia, silakan dibuka, dibaca apa? Ayam. Ayam. Biotik. Adik. Batu. Abiotik. Ulan. Tanah apa? Biotik atau abiotik? Abiotik, guys ya? Angin apa ya? Abiotik. Previs, biotik, abiotik apa? Tanah, abiotik, biotik, biji, udara, apa itu? Biotik, batu, abiotik, biotik, semut, biotik, angin, abiotik, Saiful. Tikus. Tikus apa? Abiotik. Ayo, tikus apa? Biotik. Semut biotik. Semut biotik, kan? Kelinci apa? Biotik. Biotik tinggi. Air ya? Abiotik. Abiotik. Pinang. Udara. Abiotik. Pindah. Pasir. Abiotik. Tiara. Pohon. Biotik. Ya. Kelinci apa? Yang terakhir, api dapat apa? Air apa ya, Bi?
abiotik. Ya, betul ya. Kalian ini berarti sudah pintar-pintar ingat materi yang kemarin tentang komponen biotik dan abiotik. Di mana kalau komponen biotik itu komponennya hidup. Kalau yang abiotik mati atau tidak hidup. Oke, berdasarkan hasil kalian, guru mau bagi kelompoknya. Nanti berkumpul dengan anggota kelompoknya. Kelompok 1 Mena, Dina, Cica, Amel, dan Revi. Kelompok 2 ada Tiara, Linda, Zian, Royha, dan Diki. Kelompok 3 Keisha, Dian, Dania. Kelompok 4 Raffi, Saiful, Dian, dan Adi. Dan kelompok terakhir yaitu kelompok 6 ada Rafa, Tian, Didi, dan sudah Rafa, Fakri, Didi, dan ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Ya, boleh biasanya. Jadi kelompok 1 di sebelah mana? Kelompoknya Linda sudah siap? Sudah ya? Oh iya, kan mau menonton video sementara hadapnya agak kesini ya, biar lehernya nggak sakit. Ini guru menayangkan sebuah video durasi sekitar 10 menit. Silakan diamati apa materi yang ada di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabekun, selamat pagi. Kita masih akan belajar materi informasi di semester 2, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan yang luas. Di video sebelumnya telah dijelaskan tentang pengertian lingkungan dan komponen-komponen dalam lingkungan. Komponen-komponen dalam lingkungan terdiri dari dua jenis, yaitu komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup dan komponen abiotik yang terdiri dari makhluk tak hidup. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi menjadi produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Yang pertama, produsen adalah kelompok organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Seluruh dari jenis tumbuhan hijau termasuk dalam produsen. Mengapa demikian? Ya, karena tumbuhan hijau bisa menghasilkan makanan sendiri lewat proses fotosintesis. Pada daun, batang, akar, dan buah akan tersimpan zat makanan. Gas oksigen yang dihasilkan akan dilepaskan ke udara bebas dan akan dimanfaatkan oleh organisme yang lainnya yang membutuhkannya untuk
kebutuhan makanannya tergantung pada organisme yang lainnya. Oleh karena dia tidak bisa berfotosintesis. Contohnya adalah tanaman tali putri. Yang kedua, konsumen. Kelompok yang termasuk dalam konsumen terdiri atas hewan dan manusia. Pada kelompok konsumen tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga akan sangat tergantung pada organisme lainnya. Organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan dalam memenuhi kebutuhannya sangat tergantung pada organisme lainnya disebut organisme heterotrop. Konsumen berdasarkan tingkat memakannya terbagi menjadi yang pertama, konsumen 1 atau konsumen primer adalah organisme yang memakan produsen secara langsung. Kedua, konsumen 2 atau konsumen sekunder adalah organisme yang memakan konsumen 1 atau konsumen primer. Dalam beberapa rantai makanan juga terdapat konsumen 3, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Konsumen sebagai organisme heterotrof apabila berdasarkan jenis makanannya bisa dikelompokkan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Sebagai contohnya adalah kerbau, kambing, dan belalang. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Sebagai contohnya anjing, elang, dan harimau. Dan omnivora adalah kelompok hewan pemakan segalanya. Sebagai contohnya adalah tikus, ayam, dan beruang. Pengurai atau dekomposer adalah mikroorganisme yang menguraikan senyawa organik atau bahan makanan yang ada pada mikroorganisme menjadi senyawa anorganik yang lebih kecil. Secara umum, pengurai berasal dari golongan jamur dan bakteri yang tidak bisa membuat makanan sendiri, dan mereka dalam mendapatkan makanannya adalah dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati. Hasil dari penguraian tersebut berupa zat mineral yang akan diserap ke dalam tanah. Zat mineral tersebut akan diambil oleh tumbuhan. Antara produsen, konsumen, dan juga pengurai adalah komponen yang saling bergantungan. Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa adanya makhluk hidup lainnya. Supaya bisa saling mendukung dalam kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka setiap makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup yang lainnya. Hubungan saling ketergantungan antar produsen, konsumen, dan pengurai terjadi lewat suatu peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan tiran makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Berdasarkan produsennya, rantai makanan dibagi menjadi dua, yaitu rantai makanan penutup dan rantai makanan distribusi. Rantai makanan penutup adalah rantai makanan yang diawali hubungan pada tropik pertemanan. Sedangkan rantai makanan distribusi adalah rantai makanan yang dimulai dari detritus atau serpihan organisme yang sudah mati. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berkaitan dalam suatu ekosistem. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan tersebut. Tadi disebutkan bahwa jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Nah, sekarang kita sebutkan ada berapa rantai makanan pada jaring-jaring makanan tersebut. Nah, rantai makanan ini selalu diawali oleh produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Dalam kasus ini, dalam jaring-jaring makanan tersebut yang berlaku sebagai produsen
atau yang dapat menghasilkan makanan sendiri ini adalah tumbuhan. Maka tumbuhan nanti ditulis terlebih dahulu. Jadi rantai makanan yang pertama ini bisa kita lihat tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan elang, dan elang dimakan jamur. Elang nanti dimakan jamur. Bentuk interaksinya kita bisa tulis tumbuhan berlaku sebagai produsen, tikus berlaku sebagai konsumen tingkat 1, elang berlaku sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur berlaku sebagai pengurang. Oke, sekarang rantai makanan yang kedua. Kita bisa lihat masih tetap di tumbuhan yang pertama dari produsennya. Tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, dan elang dimakan jamur. Ada interaksinya, tumbuhan masih berlaku sebagai produsen, kemudian tikus berlaku sebagai konsumen tingkat 1, musang berlaku sebagai konsumen tingkat 2, elang berlaku sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur berlaku sebagai pengurang. Setelah yang ketiga, masih di tumbuhan juga. Tumbuhan dimakan oleh burung, burung dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, dan elang nanti dimakan jamur. Untuk interaksinya, tumbuhan berlaku sebagai produsen, burung sebagai konsumen tingkat 1, musang sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur sebagai pengurang. Sekarang satu lagi, tumbuhan dimakan oleh burung, burung dimakan oleh elang, dan elang dimakan jamur. Tumbuhan berlaku sebagai produsen, burung berlaku sebagai konsumen tingkat 1, elang sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur sebagai pengurang. Sudah ya? Lalu bagaimana kalau ada pertanyaan apa yang terjadi jika seluruh populasi tikus mati atau punah? Maka jawabannya populasi musang dan populasi elang akan menurun atau semakin sedikit karena musang dan elang sama dengan tikus. Kalau tikusnya punah atau mati otomatis musang dan elang akan kehilangan makanan. Sedangkan populasi tumbuhan akan semakin meningkat atau semakin banyak. Piramida dalam makanan adalah gambaran perbandingan antara produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Dalam piramida makanan ini diisi oleh urutan rantai makanan. Jadi mulai yang bawah diisi oleh produsen, kemudian konsumen tingkat 1, dan seterusnya. Dalam piramida makanan juga semakin ke puncak, biomasanya atau jumlahnya akan semakin kecil atau semakin sedikit. Materi kita kali ini tentang interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya melalui rantai peristiwa. Itulah tadi ya videonya. Dari video yang tadi yang bisa diambil tadi apa yang kamu dapatkan nanti? Rantai makanan, jari-jari makanan. Satu lagi piramida makan. Ini guru hanya menyediakan salah satu materi tambahan ya. Nanti kan karena kalian bawa HP, nanti kalian sambil diskusi bisa browsing ya ke internet terkait materi yang lebih lengkap lagi. Oke, selanjutnya kita diskusi kelompok ya. LKPD-nya saya silakan dibaca LKPD yang sudah ada di kelompok kalian masing-masing. Kerjakan pertanyaan yang ada di situ. Jika ada
Selanjutnya boleh browsing, boleh membuat paket atau LKS juga boleh. Silakan dikerjakan. Jadi untuk kelompok lain, ini kalau misal mau buat rantai makanannya tidak berupa gambar, boleh banget. Ya misal kamu pakai CapCut, tapi ini kalau biasa kamu sebut capcut ya, itu boleh. Atau mau pakai TikTok, ya proses pembelajaran kamu buat yang punya akunnya silahkan. Ya, jadi membebaskan kalian hasil diskusi atau produk rantai makanannya saja. Atau tadi seperti yang Ibu sudah sampaikan di awal, bermain peran juga boleh. Silakan. Kalau sederhana saja tidak sebisanya atau bermain peran juga silakan. Main peran misalnya Linda jadi apa atau ya gambar yang lipat gambar dari hasil itu kayak sehari-hari aja.
Jika kamu presentasi bisa baca. Berdasarkan pengamatan di lingkungan sekolah. Kamu kemarin duduknya apa?
dimakan ular. Ayam dimakan ular. Ular dimakan elang, elang dimakan jamur. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk mereka. Coba sekarang kelompok yang kedua. Yang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kami tentang rantai makanan. Tikus makan ular. Ular dimakan ular, lalu ular mati diurai oleh jamur. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan. Ayo kelompok yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sisanya tinggal Kami dari kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bersama. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Sekarang Ibu mau mencoba ya melihat hasil presentasi kalian. Kita kaitkan dengan materi yang mana rantai makanan yang telah kalian buat tadi dengan teman-teman kelompok itu kita bahas dalam suatu materi namanya materi ekosistem. Bisa minta tolong dibacakan? Siapa yang mau membacakan? Ya silakan ya. Yang mana? Hubungan internal antara makhluk hidup dengan lingkungan merupakan suatu kesatuan fungsional. Komponen yang satu dengan lainnya saling berinteraksi membentuk suatu sistem. Jadi yang namanya semua komponen baik biotik maupun tadi komponen abiotik jika saling berinteraksi menjadi suatu sistem seperti tadi kamu rantai makanan yang kalian buat itu dinamakan ekosistem. Ada juga ternyata yang namanya ekologi. Coba dibaca. Siapa yang mau bantu bacakan? Ya, Lantri. Ya, ekologi adalah ilmunya. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut ekologi. Nah, komponen ekosistem ada dua, lingkungan biotik. Yang pertama, semua makhluk hidup itu tergolong ke dalam komponen biotik. Contohnya apa itu? Manusia. Yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya, harus dengan alat, itu namanya mikroorganisme. Seperti apa ya? Tidak tahu. Apa Aisyah? Virus, kuman, bakteri. Tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kemudian komponen yang kedua adalah lingkungan abiotik atau komponen semua yang ada di dunia ini yang tidak hidup. Contohnya di situ apa? Udara, air, udara, tanah. Ada lagi yang lain? Batu, pasir, kayu. Tentunya kayu yang udah tidak berkembang ya, tapi tidak komponen. Ini contoh
Ada yang bantu bisa jawab? Menurut Putri, ekosistem akan berfungsi itu betul ya. Ekosistemnya, rantai makanannya akan terdiri dari situ. Ada lagi yang akan melengkapi? Itu jawaban Putri sudah benar ya. Jadi ketika dalam suatu rantai makanan itu kok ada organisme yang dia sudah habis, maka akan berpengaruh terhadap ekosistemnya. Ekosistemnya itu terpenuhi atau bahkan konsumen tingkat selanjutnya itu akan punah. Iya, habis juga karena tidak ada makanan, gitu ya. Gimana dia dengan jawabannya? Ya, ya. Jadi ketika dalam satu rantai makanan ada satu organisme yang habis, maka akan mempengaruhi organisme yang lain dan akan punah. Sekarang kelompok terbaik, kelompok berapa sebagai kelompok terbaik pada pembelajaran hari ini? Ayo, kelompok berapa? Tuh yang Ada yang belum satu, lima, kelompok tiga, kelompok satu ya. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Sudah bagus. Untuk kelompok yang lain, berarti besok diberikan lagi ya. Karena kelompok terbaik itu tidak hanya dari gambar yang dihasilkan, tetapi dari kerjasama pada saat memulai diskusi sampai akhir diskusi. Selamat untuk kelompok selanjutnya. Oke, kita refleksikan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menarik? Yang kedua, menurut kalian pada kegiatan apa yang menarik? Yang pentas, oh yang pas presentasinya. diskusi. Oh pas diskusinya. Terus pas kerjasama. Ada lagi? Berarti kalian suka ya dengan adanya proses pembelajaran metode diskusi ya. Yang ketiga, apakah penting mempelajari rantai makanan? Penting. Sangat penting ya. Tantangan apa yang kalian alami saat tadi pembelajaran hari ini? Sinyalnya ada yang nipu ya. Sinyalnya nggak bagus bu. Jadi sulit ketika mencari. Ada lagi selain sinyal yang sulit sehingga sulit mengenali. Apa sih? Untuk jadi waktu untuk diskusi membuat rantai makanan kurang banyak. Berarti bagaimana ya solusinya untuk pembelajaran selanjutnya supaya kita tidak menemui tantangan ini terkait sinyal dan waktunya yang kurang. Berarti yang sinyal apa ya? Ganti provider kah? Beda pakai apa? Exit? Pakai desain. Ini sinyal apa pakai apa tadi? Smartfren itu susah. Berarti solusinya harus ganti provider supaya pembelajaran lebih manage waktu dalam diskusi harus lebih baik ya, supaya hasilnya maksimal. Sekarang tugas untuk tadi tugas kelompok, tugas individunya nanti bisa dikerjakan di rumah supaya hasilnya lebih bagus ya. Kalian buatlah rantai makanan, boleh menggunakan aplikasi Canva boleh, Tableau boleh, ya, atau pakai TikTok itu boleh. Nanti dikirimkan jadi via WA-nya dulu ya. Gambar boleh? Gambar aja boleh. Materi di depan kita akan belajar bab selanjutnya yaitu tentang bumi dan kata Indonesia. Sebelum pertemuan besok, kalian harus sudah membaca materi ini di rumah. Supaya apa? Supaya kalian tuh nggak tahu. Nanti kalau kalian sudah tahu kan bisa ditanyakan langsung pada saat pertemuan selanjutnya. Itu tentang bumi, tentang apa surya, planet-planet, apa.
senang juga Bu Dia karena kita jadi tahu kekurangan saya kemarin gitu terkait pembelajarannya, nanti solusinya kita solusikan bersama. Nah, saya juga melihat kemarin Bu Yanti juga sudah luar biasa sekali ya dalam pembelajaran. Nah, apakah strategi yang Ibu rencanakan itu sudah tercapai Bu Yanti? Terkait strategi, kemarin saya menyusun modul ajarnya itu berdiferensiasi dengan KSM yang terutama diferensiasi terkait konten, proses dan produknya. Kalau menurut saya pembelajaran dari awal sampai akhir itu sudah menyelesaikan semua kegiatan yang ada di modul ajar. Jadi pembelajaran Bu Yanti ini sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilaksanakan ya Bu ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan tujuan pembelajaran, nah, kira-kira anak sudah mencapai tujuan pembelajarannya Bu ya? Jadi kemarin itu tujuan pembelajarannya itu yang pertama anak bisa membedakan terkait rantai makanan dan jalan-jalan makanan. Yang kedua anak mampu menyusun atau membuat rantai makanan berdasarkan ekosistem yang ditemui di sekeliling sekolah. Menurut saya dua tujuan itu untuk anak-anak kemarin mencapai dan terlaksana. Nah, itu untuk tujuan ya Bu Yanti ya. Nah, sekarang untuk area pengembangan kemarin, anak kan ingin supaya memahami dan bisa membuat tentang rantai makanan. Apakah itu sudah tercapai Bu Yanti? Alhamdulillah tujuan utama itu terkait pengembangan atau membuat rantai makanan. Kemarin ada beberapa kan ada saya membuat 5 kelompok kemudian 4 kelompok itu membuat rantai makanan berupa gambar. Nah 1 kelompok ini yang membuat rantai makanan itu dengan dia role-play Cuman kemarin tuh anak ini sebenarnya membuat video berupa TikTok atau CapCut. Cuman karena provider kemarin mereka kebanyakan menggunakan ponsel jadi di atas tidak ada gitu sebenarnya. Jadi kendalanya di situ hanya variasinya ada 2 gambar dan berita. Baik Bu Yanti. Nah, dari tujuan ini sepertinya sudah tercapai semua ya. Juga area pengembangan juga sudah tercapai. Kira-kira selain terkendala dalam jaringan, ada yang lain tidak Bu kendalanya? Mungkin anak ini Bu, jadi anak itu sebenarnya sudah aktif tapi ketika dia diskusi dalam lingkup kecil diskusi tapi tetap terkait ketika saya bertanya di depan gitu ada yang bertanya itu masih ada yang malu hanya satu kan mereka itu yang bertanya. Tapi sebenarnya kalau pada saat diskusi itu lingkup kecil mereka perlu berani gitu. Cuman kalau pada lingkup kelas yang besar Masih malu seperti ya. Oke Bu Yanti ya. Nah, kalau boleh saya menyimpulkan ya. Jadi pembelajaran yang Bu Yanti lakukan itu sudah sangat luar biasa ya. Sudah ibaratnya